Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimi bima nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ahmaduhu subhanahu hamda man syaghalahu aibuhu an uyubil akharin wa ashkuruhu wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa idza marru bil lagwi marru kiraman wa ala atba'ihi alladzina hafizu anfusahum wa alsinatahum min antajurra ilal muslimina su'a wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala ridho dan izin darinya lah maka kita semua dapat berjumpa kembali pada channel YouTube Anto Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat, kasih sayang serta ampunan darinya, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya, selalu diberikan keberkahan, keberlimpahan di dalam rezeki, serta dimudahkan segala urusan-urusannya, dan diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun secara rohani. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnah hajat yang dikerjakan pada malam Senin. Mengenai hal ini disebutkan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diriwayatkan dari Al-A'mashi dari Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwa ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sunnah sebanyak 4 rakaat pada malam Senin, yang mana pada rakaat yang pertama setelah ia membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, dan pada rakaat yang kedua setelah ia membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali, dan pada rakaat yang ketiganya setelah ia membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali, dan pada rakaat yang terakhir, rakaat yang keempat, setelah ia membaca surat Al-Fatihah kemudian ia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Kemudian setelah ia membaca tasyahud dan mengucapkan salam, kemudian bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 75 kali. Kemudian baca juga istighfar untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya sebanyak 75 kali. Untuk bacaan istighfarnya seperti berikut: Astaghfirullahaladzim li wali walidayya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 75 kali. Maka menjadi kewajiban bagi Allah Azza wa Jalla untuk memberinya apa yang ia minta. Diriwayatkan pula dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebanyak 2 rakaat pada malam Senin, yang mana pada setiap rakaatnya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali, surat Al-Ikhlas sebanyak 15 kali, surat Al-Falaq 15 kali, surat An-Nas 15 kali,
Kemudian setelah salam ia membaca ayatul kursi sebanyak 15 kali dan membaca istighfar sebanyak 15 kali. Maka Allah Azza wa Jalla akan menempatkan namanya dalam daftar penghuni surga meskipun ia termasuk penghuni neraka. Allah Azza wa Jalla pun akan mengampuni dosa-dosanya yang dilakukan secara rahasia maupun terang-terangan. Kemudian setiap ayat yang dibacanya akan ditulis baginya seperti pahala haji dan umroh. Dan jika ia meninggal antara hari Senin hingga hari Senin berikutnya, maka ia akan dicatat sebagai orang yang mati syahid. Ada satu lagi tata cara sholat hajat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu dengan cara melaksanakan sholat sunnah hajat sebanyak 12 rakaat dengan tiap-tiap kali 2 rakaat melakukan salam. Diriwayatkan dari Wuhaib ibnu Warad bahwa ia berkata, sesungguhnya termasuk sebagian dari doa yang tidak tertolak adalah seseorang yang melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, yang mana pada setiap rakaatnya ia membaca surat Al-Fatihah 1 kali, membaca ayat kursi 1 kali, dan membaca Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Kemudian setelah selesai ia mengerjakan 12 rakaat, kemudian ia bersujud, dan ketika sujud ia membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi labisal izza wa qala bih. Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmih. Subhanalladzi la yanbaghi tasbiha illa lah. Subhanadzil manni wal fadli. Subhanadzil izzi wa takarrum. Subhanadzit tawli. As'aluka bima'akidi izzika min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa bikalimatika tammatil lati la yujawizuhunna barun wala fajir antu sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi labisal izza wa qala bih. Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmih. Subhanalladzi la yanbaghi tasbiha illa lah. Subhanadzil manni wal fadli. Subhanadzil izzi wa takarrum. Subhanadzit tawli. As'aluka bima'akidi izzika min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa bikalimatika tammatil lati la yujawizuhunna barun wala fajir antu sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah membaca doa tersebut, kemudian memohonlah apa yang menjadi hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.